Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Nova dari perwakilan SMA Al-Huda Cengkareng. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga RT 06 dengan Bapak Pak Sutrisno. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apakah ada program yang pas dari RT atau RW yang mendukung gaya hidup sehat di masyarakat? Program-program yang pas di lingkungan RT RW, khususnya RT RW 06 adalah dengan adanya yang pertama dengan kegotong royongan. Kegotong itu contohnya dalam rangka kerja bakti, membersihkan saluran-saluran, got-got. Terus yang kedua, pemberantasan sarang nyamuk. Dan yang ketiga, edukasi atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Dan mengapa program ini sangat penting? Program tersebut itu sangat penting sekali, di mana dengan adanya kegotong royongan atau kekompakan, masyarakat itu betul-betul tertib untuk kebersihan lingkungan. Sedangkan dengan adanya pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah timbulnya penyakit demam berdarah. Selanjutnya dengan adanya penyuluhan kesehatan pada masyarakat, contohnya dengan adanya posyandu di tiap-tiap RT, khususnya ada di RT 06. Oke Pak, dan selanjutnya, bagaimana masyarakat mungkin kontribusi dalam mewujudkan Indonesia sehat? Kontribusi masyarakat dalam gaya hidup sehat adalah satu, mendukung program JKN. Dua, mengikuti program-program pemerintah tentang kesehatan. Dan yang ketiga, membangun bank-bank sampah supaya sampah-sampah tidak berceceran. Itu salah satunya untuk mencegah penyakit di lingkungan rumah-rumah di RT 06. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Setiawan dari perwakilan SMA Al-Huda dari kelas F29. Kali ini saya akan mewawancarai sebuah nama siapa? Jayanti. Kak Jayanti untuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kak, apa harapan Kakak untuk masyarakat sekitar agar bisa ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia sehat? Menerapkan gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan olahraga. Kayak makan makanannya itu sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Terus mengedukasikan diri sendiri bahwa kesehatan mental sama fisik itu sangat baik buat kita semua. Oke, pertanyaan kedua, Kak, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar orang-orang Indonesia lebih sering berolahraga? Palingnya kita dari pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial ya, kayak sekarang kan banyak tuh di Instagram kayak gitu. Terus abis itu ini meningkatkan jumlah dan kualitas sarana prasarana di seperti Air Petra. Jadi kalau bisa tuh ada tempat buat berolahraga gitu secara gratis gitu. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak atas menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Prilani Cahya. Di sini saya akan mewawancarai bude saya yang bernama Bude Saibah. Silakan perkenalan, Bu. Halo, nama saya Ibu Saibah. Saya di sini selaku Ibu PKK dari RW sini. Lanjut ke pertanyaan ya, Bu. Ya. Menurut Ibu, bagaimana peran posyandu dalam mendukung kesehatan warga? Ya, peran posyandu dalam kesehatan warga. Posyandu itu memang sebagai wadah untuk kegiatan kesehatan masyarakat, yang dimana kegiatan posyandu itu ada beberapa macam kegiatan seperti
ada timbang, ada imunisasi, ada pemantauan gizi, ada pemantauan berat badan juga, ada imunisasi. Dan di Posyandu itu juga ada kegiatan yang dimana setiap bulannya itu didatangkan bidan-bidan dari Posyandu. Jadi di setiap kegiatan Posyandu itu di setiap bulannya ada bidan-bidan yang selalu mengasih penyuluhan tentang kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengedukasi warga untuk selalu menjaga lingkungan? Ya, kalau untuk menjaga lingkungan sebagai saya sendiri itu ada kegiatan di mana setiap minggunya itu di setiap hari Jumat itu ada kegiatan kader Jumantik, yang dimana kader Jumantik itu adalah dan mendatangi rumah ke rumah, pengecekan bak pengisian air bersih seperti air minum pun juga kita cek itu untuk mengecek jentik-jentik nyamuk, yang dimana sebagai antisipasi untuk keluarga kita terhindar dari nyamuk demam berdarah dan penyakit-penyakit lainnya. Dan penyuluhannya juga kita ada selalu memberikan di setiap kegiatan di hari Jumatnya itu untuk selalu mengganti air bersihnya, membersihkan baknya, dan memilah sampah-sampah yang non-organik dan organik seperti itu. Oke, terima kasih ya Ibu Nisa atas penjelasan sejauh ini. Selamat pagi Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa. Di sini saya akan mewawancari Kakak. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Sebelumnya nama Kakak siapa? Nama saya Nadila. Baik. Saya mau bertanya, apakah di lingkungan Kakak itu ada kerja bakti atau senam bersama gitu? Ada kerja bakti biasanya pagi-pagi, tapi di hari Minggu, soalnya kan pada libur ya. Jadi di hari Minggu kerja baktinya. Biasanya bersihin got, gorong-gorong, terus nyapu-nyapu halaman. Nah, kalau senam ibu-ibu juga biasanya dilakukan di Minggu pagi juga. Jadi senam dulu, habis itu langsung kerja bakti. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa yang bisa dilakukan tetangga untuk saling mendukung hidup sehat? Ya, jadi yang pertama, kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Misalnya di lingkungan kita ada yang merokok di dekat anak kecil. Kita harus tegur, jangan merokok di dekat anak kecil, karena kan bahaya sebenarnya. Yang kedua, kita harus saling mengingatkan juga tentang masalah olahraga. Jadi, kita bisa bikin program misalnya minggu sehat, atau misalnya minggu untuk kerja bakti. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widiansyah, perwakilan dari F29. Di sini saya akan mewawancarai Kakak. Sebelumnya nama Kakak siapa? Nama saya Wulan. Oke, baik. Pertanyaannya, apa pendapat Kakak tentang perilaku anak-anak di lingkungan sekitar terhadap kebersihan dan kesehatan? Menurut saya perilaku anak-anak itu masih harus dibimbing, karena banyak anak-anak yang tidak menyadari tentang kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sendiri. Contohnya banyak anak-anak yang suka buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan, ada juga yang suka mencoret-coret fasilitas umum, dan terkadang untuk kebersihan diri sendiri pun mereka suka ada yang terbengkalai, karena ada yang pulang sekolah lupa untuk melepas pakaian dan langsung main handphone, atau membersihkan diri sendiri sebelum tidur, itu juga ada. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Kakak agar lingkungan mendukung program Indonesia Sehat? Untuk mendukung itu ya diadakannya namanya kerja bakti, atau guru atau orang-orang sekitar sering mengingatkan kepada anak-anak jika ada anak-anak yang buang sampah atau anak-anak yang mencoret fasilitas umum, ditegur atau dibimbing untuk tidak melakukan hal itu, atau diadakan atau program-program yang mengarah ke Indonesia Sehat dan mau menjaga diri sendiri dan lingkungan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Bakis dari kelompok 3. Jadi saya ingin mewawancarai mama saya. Menurut mama, apa tantangan terbesar yang dihadapi warga untuk menerapkan gaya hidup sehat? Ada tantangan terbesar menerapkan gaya hidup sehat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya pengetahuan tentang pola hidup sehat. Selain itu, perubahan gaya hidup modern juga menjadi penghambat utama.
Lalu selanjutnya, apakah masyarakat sekitar sudah membiasakan buang sampah pada tempatnya? Masyarakat belum sepenuhnya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastaulia. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Di sini saya sudah bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Adelia. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa menurut Anda dampaknya jika lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya? Menurut saya, kalau jika dampaknya itu banyak. Yang pertama ada pencemaran lingkungan, terus juga penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem, terus bahaya bagi kesehatan dan juga kualitas hidup yang buruk. Nah, di sini saya ingin bertanya pertanyaan yang kedua. Menurut Anda tuh kebiasaan sehat apa saja yang sering dilakukan bersama warga di sini? Kegiatan lingkungan kayak seperti gotong royong, terus juga senam bersama, sama kerja bakti. Oke, terima kasih ya Adik Amelia.